Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasannya. Nah, ini saya sudah membahas ini ilmu. Nanti insya Allah kan sudah 3 kita bahas. Siapa melepaskan kesusahan, siapa yang melepaskan kesulitan, itu semua dijamin. Nah, sekarang apa yang kita kerja kalau itu mau dilahirkan, kalau itu mau dikerja, kalau itu mau diamalkan, apa wujudnya? Nah, dulu Kiai Madalan baca ilmu, dia bikin sekolah, dia bikin majelis ilmu, dia baca surah Al-Maun, ada bikin panti asuhan, kasihannya orang-orang miskin. Seperti itu Pak, yang cara yang kami pahami, belajar itu ada wujud. Ada yang kita bicarakan, ada yang kita hadirkan. Apa wujudnya ini nanti? Sehingga saya sering Pak, lawam itu sakit kasihan. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini kelelahan bagi kita. Kita tidak mendatangi di rumah sakit, ya. Nanti seolah-olah kita Pak hadir penting rumah sakit kalau anak kita, istri kita, suami kita keluar. Terus begitukah Islam hanya keluarga begitu? Sementara hadis-hadis 6 haknya orang mukmin, kalau dia sakit jenguklah. Nah, bagaimana kalau tidak ada informasi? Maka mesti ada orang yang beritahu. Nanti 2 kelompok ini Pak, nanti ada ikhwat dan ada akhwat. Sehingga kita kalau misalnya Pak nanti suatu saat kematian di antara jamaah kita, jangan media terlibat pergi cari kain kafan. Jangan media pergi cari, itu bikin susah. Kita yang terjun mandikan, carikan kain kafan, carikan mobil, carikan tanah pekuburan. Bagaimana dia bisa lulus dengan masalahnya? Ini yang saya ketahui dari pembacaan bagaimana Nabi itu beragama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3 kepekaan Nabi dalam hidupnya. Jika ada orang yang mendapatkan kesulitan, Nabi itu lebih susah rasanya. Jika ada orang bergembira, maka Nabi paling bergembira. Nabi SAW yang kita baca ini di bulan Rabiul Awal, sifat yang paling menonjol adalah haris, anit, dan raufur rahim. Begitu kira-kira Pak, jadi belajar agama ini bukan disimpang di kepala saja, tapi bagaimana dizahirkan, liyuzhirahu. Maksudnya apa? Dimenangkan itu ilmu tak? Karena ilmu ini Pak akan berhadapan dengan ilmu lain. Kita ilmu Quran, ilmu Sunnah, itu ilmunya tak? Kalau orang tidak belajar Quran dan Sunnah, bagaimana dia mau kerja itu isinya? Dan dia tidak tahu. Pasti dia punya telinga, ada tonna dengar. Pasti dia punya mata, ada tonna lihat. Pasti dia punya akal, ada tonna pikirkan. Dia mau juga menangkan itu. Maka kita punya keinginan, dia punya keinginan, yang mana menang? Ya. Itu yang biasa orang mana mau belajar. Kenapa masih begitu Ki model tak? Oh, berarti tidak menang ilmu tak, menangi hawa nafsu. Disinilah tim di rumah tangga itu butuh. Suami belajar, istri tidak. Istri belajar, suami tidak, lebih parah. Suami istri belajar tapi serumah dengan mertua, bahaya tahu. Karena pasti mertua yang macam-macam, rumah saya, anak-anak saya, ya, pasti masalah juga. Lebih baik rumah sempit-sempit Bang, ya, tidak ada apa-apanya, ya, makanannya susah, tetapi masih bisa dimenangkan agama di dalamnya, itu jauh lebih bagus.
daripada rumah mewah dibawa telunjuk mertua. Yang tidak beragama, kalau mertua tak belajar baik, bagus. Tapi kalau tidak belajar baik, selamat menderita lahir batin. Dan untuk memenangkan Pak, butuh sabar. Ini watawaso bil haq. Kau mengatakan yang hak, apa di belakangnya? Watawaso, ya sabar. Karena hak mesti berhadapan kesabaran, Pak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Diusir, dicela, bahkan berhadapan dengan api sekalipun. Baik, kita lanjut. Ya, wajib bagi muslim, tidak boleh berdosa Pak kalau kita tidak tuntut. Nah, kita masuk apa fadilahnya? Ya, ini kita sudah tahu bahwa majelis ilmu ini tamannya surga. Kalau mau merasakan majelis ilmu ini Pak supaya enak, ya seolah kita berada di majelis tamannya surga. Kita seperti hadir di tamannya surga, insyaallah. Ini kan hadisnya. Iza maratu bi riyadil jannah fartau. Qul wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu? Yakni hilaqul zikr, yakni majelis ilmu, majelis yang mengingatkan hati. Hati yang lalai dihidupkan, diingatkan itu. Sekarang keutamaan ilmu. Ilmu menyebabkan dimudahkan jalan. Ini pertama karena ini yang kita pelajari. Ilmu menyebabkan dimudahkan masuk surga. Kalau rindu surga, berkeinginan surga, bercita-cita masuk surga, sebagaimana banyaknya ayat Al-Quran. Ini pintunya. Ilmu. Dua, tamannya surga. Ya, tamannya surga. Kenapa disebut taman Pak? Taman itu indah, taman itu nikmat, taman itu menyenangkan. Karena itu anak-anak mau pergi cari Quran, kita namanya taman pendidikan Al-Quran. Supaya itu datang ke masjid, dia seperti taman. Tapi begitu datang di masjid, diburu sama pengurus masjid. Jadi masjidnya bukan tamannya, penjaranya bagi dirinya. Dan ini kesalahan sebagian pengurus masjid. Itu anak-anak nabur. Baru satu kesalahannya anak. Apa ini anak mengaji? Namanya anak mengaji Pak. Tidak belum jadi soleh semua itu. Sementara itu syukurlah karena anak-anak tak coba yang baru belajar berdiri. Masih ada waktu tak baru pertama kali berdiri Pak. Berapa pot-pot yang kita kasih pecah di atas meja? Kita tidak pernah marahi karena memang waktunya. Yang salah karena kita yang salah tempat di situ. Dia tahu ya anak suka manja. Nggak tarik semua itu Pak. Nggak tarik semua. Anak-anak begitu kodok. Dia suka lari-lari di masjid karena dia lihat masjid. Belum tahu itu. Karena itu kita bikin kiat saja supaya anak-anak itu tidak lari-lari ya. Kira-kira ya bagaimana caranya? Diusir tidak mau, tidak boleh Pak. Dihalangin tidak boleh.